Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kemarin itu Pak Anies hadir di aksi bela Palestina itu di Medan Merdeka itu atau di di area Monas itu. Dan saya rasa hal semacam ini yang akan kembali kita bahas sebab kawan-kawan hanya Pak Anies satu-satunya capres yang berani hadir. Padahal panitia sudah mengirimkan undangan ke seluruh capres, tetapi hanya Pak Anies yang hadir di acara tersebut. Sehingga kemudian wajar jikalau hanya Pak Anies capres yang dikasih ruang di acara tersebut kawan-kawan. Dan hasilnya apa? Hasilnya Pak Anies berorasi didampingi dengan istri dengan sangat berseri-seri, menggebu-gebu hingga membuat kita semua terpesona. Dan jujur, kalau saya putar videonya seperti di video saya sebelumnya itu saya merinding dengar Pak Anies. Apalagi ketika Pak Anies itu bersorak free Palestine itu, dan semua orang mengikuti sorakan itu. Saya rasa hal-hal itu yang kemudian membuat saya merinding kawan-kawan. Belum lagi Pak Anies ketika menyampaikan orasinya adalah dengan berbahasa Inggris yang kemudian diliput oleh berita-berita dari mancanegara menjadi isu-isu internasional. Saya rasa hal semacam ini yang membuat para pendukung Pak Anies sekarang ini patut untuk berbangga kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga sudah melihat di samping saya ini, saya akan melihat beberapa semacam berita yang saya rasa hari ini menjadi viral karena aksi Pak Anies kemarin. Ini ada pertama, semua capres diundang ikut aksi bela Palestina di Monas, hanya Pak Anies yang hadir. Kemudian di aksi bela Palestina, Anies memuji massa dan Menlu Retno Marsudi. Kemudian Pak Anies Baswedan ajak seluruh negara di dunia untuk blokade diplomasi ke Israel. Ada lagi nih masa aksi bersorak presiden. Ya, Pak Anies bilang bahwa kita bicara soal Palestina saat ini. Jadi hal-hal semacam itu tidak bisa dihindari kawan-kawan. Apalagi mungkin di acara kemarin yang tadinya milih Pak Ganjar, yang tadinya pendukung Pak Prabowo, tetapi ketika melihat Pak Anies berdiri gagah menyampaikan orasinya untuk membela Palestina, saya rasa mereka mungkin sudah berbalik untuk mendukung Pak Anies. Saya rasa 2 atau 3 hari ke depan lembaga survei ya seharusnya sudah berubah. Yang tadinya Pak Anies di urutan ketiga mungkin sudah urutan pertama itu. Tetapi ya kita tahu lah lembaga survei itu. Kemudian kawan-kawan, ada lagi nih Pak Anies berorasi di aksi Monas, Pak Fadlison itu semua untuk kepentingan Palestina katanya. Kemudian semangat berapi-api, Pak Anies minta jutaan massa rekam dan kirimkan pesan kepada seluruh dunia. Pak Anies Baswedan, semoga aksi kita bergaung ke seluruh dunia. Tetapi ada hal yang ingin saya highlight di wilayah ini kawan-kawan. Semua capres katanya diundang ikut aksi, tapi kenapa hanya Pak Anies yang hadir? Gitu. Ini yang kemudian menjadi semacam tanda tanya besar yang sedari tadi saya tanya-tanya itu. Maka dari itu coba kita lihat di dalamnya sebenarnya. Pak Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal calon presiden yang hadir aksi bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat minggu kemarin kawan-kawan. Pantauan tribunnews.com, dalam aksi tersebut seorang pembawa acara mempersilahkan Anies Baswedan menyampaikan orasi di atas panggung. Di sini sebagaimana disampaikan Frobdin Syamsuddin, seluruh bangsa Indonesia diundang, seluruh partai politik diundang, bahkan selain undangan umum diundang khusus termasuk baca pres dan bacawa pres yang ada. Tapi mungkin sebagiannya berhalangan, kami harus bersangka baik. Betul? Ya, seperti itu kawan-kawan. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan terkait hal tersebut. Pak Holil mengatakan, seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk ketiga pasangan capres dan cawapres. Dan
Jika Pak Anies Baswedan yang bisa datang, Pak Holil menegaskan kehadiran salah satu capres ini adalah atas nama pribadi. Sebab pihak penyelenggara telah bersepakat dalam rapat sebelum aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel ini. Nah, Pak Holil juga bilang, ya dalam rapat kami memutuskan untuk mengundang seluruh elemen atas nama pribadi maupun semua kelompok. Hanya saja kami tidak mau ada satu membawa kepentingan politik, maka yang hadir atas nama pribadinya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Seperti diketahui juga, sejumlah tokoh terlihat hadir dalam aksi bela Palestina yang dihadir lebih 2 juta orang dari berbagai elemen termasuk sejumlah tokoh di Monas pada Minggu hari ini. Mereka diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Pak Muhadjir Effendi. Kemudian ada Menteri Luar Negeri, yakni Bu Retno Marsudi, kemudian Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas, kemudian Ketua DPR Ibu Puan Maharani, kemudian anggota Komite Eksekutif Interparliamentary Union Pak Fadlison, kemudian ada Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait dan Capres Pak Anies Baswedan, kawan-kawan. Nah, ini menarik sekali. Coba kita lihat lebih jauh lagi, kawan-kawan. Seperti diketahui, sejumlah tokoh terlihat hadir dalam aksi bela Palestina yang dihadiri lebih dari 2 juta itu, kawan-kawan, termasuk Pak Anies itu yang hadir di sana. Tapi kalau lembaga negara, kami melakukan koordinasi seperti Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Kita lakukan komunikasi. Nah, kemudian kawan-kawan, aksi bela Palestina serukan boikot produk Israel itu. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi itu di Monas. Ketua Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Pak Bahtiar Nasir, menyerukan untuk memboikot produk-produk Israel di Indonesia itu. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Kenapa capres atau cawapres yang lain tidak hadir? Kenapa hanya Pak Anies yang hadir? Ya kita dituntut untuk berprasangka baik saja. Ya mungkin ada kesibukan yang lain sehingga Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo tidak sempat hadir di acara tersebut. Dan saya rasa ya mungkin ada semacam kepentingan yang lain atau halangan yang lain yang sehingga membuat Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar tidak hadir, kawan-kawan. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Dan ini yang sebenarnya juga perlu kita lihat bagaimana kemudian para pendukung masing-masing capres juga saat ini saling serang. Ya, ada yang bilang bahwa Pak Anies hadir di situ untuk memanfaatkan situasi, padahal tidak. Pak Anies hadir di acara itu karena memang diundang, karena hanya beliau yang berani hadir di sana, yang tidak memiliki halangan. Ya mungkin capres lain ada halangan itu. Kawan-kawan bisa lihat juga berita-berita yang lain, baca-baca di sana. Tapi untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini, kawan-kawan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat Pak Anies yang hadir di acara aksi bela Palestina, sedangkan capres yang lain tidak mampu untuk memanfaatkan waktunya hadir di acara tersebut. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.